Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, merinci posisi peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang kedua, mengkategorikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang ketiga, mengumpulkan informasi penting dari formulir riwayat hidup secara lengkap. Ayo silahkan amati gambar yang ada di samping. Nah, anak-anak perhatikan, di situ ada 3 buah gambar. Yang pertama, gambar seorang usaha fotokopi. Yang kedua, gambar tentang tukang cukur rambut. Yang ketiga adalah gambar tentang bengkel sepeda motor. Dalam menjalankan roda perekonomian, sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan sebuah kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh. Dari usaha tersebut, dari ketiga gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut, untuk menjalankan usahanya tidak dapat bekerja sendiri. Mereka membutuhkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan roda ekonominya. Mereka menggunakan tenaga dari dalam negeri. Namun, ada yang berasal dari luar negeri. Misalnya, tukang cukur rambut itu memerlukan peralatan yang digunakan yang didatangkan dari luar negeri. Begitu juga dengan usaha bengkel, usaha fotokopi. Mereka juga tidak hanya mengandalkan tenaga dari dalam negeri, mereka juga bekerja sama dengan negara lain. Misalnya, mereka mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan ke dalam negeri. Mereka misalnya membutuhkan alat fotokopi. Mereka misalnya membutuhkan onderdil dari luar negeri. Nah, untuk itu mereka saling bekerja sama. Mereka mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, anak-anak harus tahu apa namanya ketika kita mendatangkan barang dari luar negeri. Apa usahanya? Siapa yang tahu? Kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri disebut dengan impor. Kemudian, kegiatan mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor impor Indonesia itu dilakukan di wilayah ASEAN. Misalnya, Indonesia mengekspor dan mengimpor barang-barang dagangannya ke wilayah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, dari keempat gambar tersebut, apa yang anak-anak perhatikan? Ya, betul. Dari keempat gambar tadi adalah gambar kegiatan di pelabuhan. Kegiatan di pelabuhan tersebut adalah kegiatan mengirim barang dari dalam ke luar negeri. Kegiatan tadi adalah kegiatan
di mana barang produksi yang akan kita ekspor sudah dimasukkan ke dalam peti kemas. Nah, bagaimana cara mengangkutnya? Sebuah peti kemas yang bentuknya begitu besar bisa masuk ke dalam kapal laut. Iya, betul. Cara mengangkat sebuah peti kemas yang bentuknya begitu besar untuk masuk ke dalam kapal laut adalah dengan menggunakan sebuah alat. Apa alatnya? Mari kita lihat. Iya, mereka menggunakan sebuah alat di mana alat tersebut ditempeli sebuah magnet yang direkatkan atau didekatkan dengan peti kemas. Sehingga peti kemas yang bentuknya begitu besar yang terbuat dari besi itu bisa terangkat dan dimasukkan ke dalam kapal laut. Nah, coba perhatikan. Coba anak-anak, apakah bisa menyebutkan benda apa saja yang dapat ditarik dengan magnet atau yang disebut dengan benda magnetis? Benda magnetis contohnya adalah besi, paku, jarum, gunting, baut, mur, peniti, klip, dan juga kalat. Kemudian benda non-magnetis. Apa itu benda non-magnetis? Iya, betul. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Apa saja contohnya? Mari kita lihat. Iya, contoh benda non-magnetis adalah plastik, sisir, daun, kertas, kayu, kapas, dan juga karet. Usaha yang sudah bisa melakukan ekspor dan impor barang adalah perusahaan yang sudah besar. Perusahaan yang sudah besar itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari karyawan. Untuk itu, para pengusaha, para wirausahawan pasti akan membutuhkan karyawan dengan cara membuka lowongan pekerjaan. Kemudian, bagi siapa saja yang akan mendaftar, yang akan melamar pekerjaan, harus membuat surat lamaran pekerjaan yang di dalamnya terdapat daftar riwayat hidup. Nah, coba anak-anak perhatikan. Daftar riwayat hidup berisi apa saja? Ya, betul. Daftar riwayat hidup itu berisi hal-hal sebagai berikut. Data pribadi, kemudian bidang yang diminati, riwayat pendidikan, dan kecakapan. Simpulan yang pertama pada pembelajaran hari ini yaitu peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN adalah sebagai pengimpor dan pengekspor barang. 2. Benda magnetis atau feromagnetis adalah benda yang bisa ditarik dengan magnet dengan kuat. 3. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. 4. Daftar riwayat hidup adalah suatu lembaran kertas yang berisi tentang data diri seseorang. Sekian anak-anak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi anak hebat, cerdas berkarakter, generasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.